Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas film Korea yang berjudul Innocent Witness. Film ini mengisahkan tentang kasus pembunuhan yang saksi utamanya adalah seorang remaja berumur 15 tahun yang mengidap penyakit autis. Bisakah ia bersaksi di pengadilan? Film diawali dengan suasana jalanan kota di Korea. Terlihat pria parubaya sedang berjalan bernama Yang Sun-ho. Dia adalah seorang pengacara. 아마 그럴 겁니다. Sun-ho tinggal di sebuah apartemen bersama ayahnya yang mengidap penyakit Parkinson. Si ayah ingin anaknya segera menikah karena si anak memang bisa dikatakan tidak lagi muda. Tapi Sun-ho sepertinya tetap pada komitmennya untuk tidak menikah dan memilih untuk hidup sendiri. Scene beralih di sebuah sekolah. Seorang anak perempuan sedang menjawab pertanyaan dari gurunya. Terlihat teman-teman sekelasnya mentertawainya saat si anak membaca. Anak perempuan itu bernama Ji-woo. Ia mengidap penyakit autisme sindrom Asperger. Sindrom Asperger berbeda dengan autisme lainnya. Penderita ini memiliki kecerdasan dan mahir dalam bahasa, namun sangat canggung saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Penderitanya juga memiliki keistimewaan pendengaran meskipun dengan frekuensi rendah, bahkan orang biasa tidak mampu mendengarnya. 눈, 지난 밤에 눈이 추운 겨울에만 날이지. Malamnya, Ji-woo mendengar keributan dari kamarnya. Keributan itu berasal dari rumah di seberang rumahnya. Lalu ia melihat ke arah rumah tersebut dari jendela kamarnya. Sepertinya ia mendengar hal aneh, lalu Ji-woo berteriak, "Kumohon jangan lakukan itu," ke arah rumah tersebut. Ibu dan ayahnya yang mendengar jeritan Ji-woo segera ke kamarnya dan menenangkannya. Paginya, seorang kakek tua bernama Mr. Kim ditemukan tewas di rumah tersebut. Miran, asisten rumah tangga di rumah itu dan merupakan satu-satunya orang yang bersama kakek tua itu menjadi tersangka atas tewasnya si kakek. Lalu Sun-ho ditugaskan oleh firma hukumnya untuk menangani kasus itu. Anak korban menuntut asisten rumah tangganya Miran telah membunuh ayahnya dan merekayasa seakan-akan ayahnya telah bunuh diri. Tapi Miran bersikeras bahwa Mr. Kim bunuh diri dan ia telah berusaha keras untuk menolongnya. Esoknya Sun-ho mendatangi kliennya Miran si terdakwa. Ia memberitahu Miran untuk menceritakan semuanya dari awal dengan jujur. Dengan begitu, ia akan bisa membantunya. Miran menceritakan kejadian malam itu. Pada malam kejadian saat ia ingin pergi tidur, ia mendengar suara aneh yang berasal dari kamar Mr. Kim majikannya. Ia pun datang untuk memeriksanya, namun ia melihat majikannya dengan kepala tertutup plastik. Ia berusaha menolongnya, tetapi terlihat Mr. Kim ingin menyakiti dirinya sendiri. Karena tekadnya yang sangat kuat pada Mr. Kim untuk bunuh diri, sehingga ia makin menjadi kuat yang membuat Miran tidak berdaya membantunya. Miran berusaha membuka plastik pada Mr. Kim, tapi plastik itu susah untuk dirobek. Ia lalu pergi ke dapur untuk mengambil gunting agar bisa merobek plastiknya. Tetapi saat Miran kembali, ia melihat Mr. Kim sudah tidak bernyawa. Ia menyalahkan dirinya karena terlalu panik saat kejadian. Miran juga bercerita sejak kematian istri Mr. Kim 2 tahun lalu, Mr. Kim selalu mengatakan ia juga ingin menyusulnya. Memang kadang Mr. Kim suka membuat repot Miran, tetapi ia telah bekerja kepada Mr. Kim selama 10 tahun dan telah memberinya tempat tinggal. Jadi tidak ada alasan bagi Miran untuk membunuh majikannya. Ia meyakinkan pengacaranya bahwa ia bukanlah pembunuh seperti apa yang dituntut kepadanya. Saat Sun-ho kembali ke kantornya, ia melihat hasil wawancara Ji-woo di depan jaksa, dan memang terlihat tidak stabilnya Ji-woo. Pernyataan Ji-woo akan dinyatakan tidak valid saat di persidangan. Rekan Sun-ho mengatakan bahwa seseorang seperti Ji-woo sebenarnya adalah anak yang cerdas karena ia akan selalu fokus apa yang dilihat dan didengarnya. Sebelum sidang dimulai, Sun-ho meminta hakim ketua untuk membawa Ji-woo bersaksi di persidangan. Jaksa Hee-jong yang menangani kasus tersebut tentu saja menolak ide Sun-ho. Ia berpendapat ruang sidang sangatlah tidak tepat untuk orang seperti Ji-woo. Setelah berpikir, akhirnya hakim ketua menyetujui masukan Sun-ho untuk membawa Ji-woo menjadi saksi saat persidangan. Keesokannya, Sun-ho mendatangi sekolah Ji-woo. Ia mencoba berbicara dengan Ji-woo. Tapi tentu itu tidak mudah bagi Sun-ho untuk berkomunikasi dengannya.
Ji-woo mempunyai sahabat yang selalu bersama dan membantunya bernama Shin-hye. Ia memberitahu Sun-ho bagaimana cara mendekati Ji-woo, yaitu dengan memberikan hal-hal yang disukai anak autis seperti teka-teki dan kuis. Sidang hari pertama dimulai. Sun-ho memberikan bukti hasil rekam medis korban yang memperlihatkan korban sering meminum pil tidur yang menunjukkan korban sedang mengalami depresi dan kecemasan sebelum kematian. Tiba saatnya saksi dari jaksa penuntut, seorang ahli forensik yang memeriksa jenazah korban memberikan keterangan. Dari bukti yang ada, tidak ada tanda-tanda yang memperlihatkan terdakwa berusaha untuk menolong korban. Bahwa tidak mungkin wanita 40-an yang sehat raganya tidak mampu melawan dan merobek plastik pada diri korban yang seorang kakek tua berumur 80-an dengan berat badan kurang dari 50 kg. Sun-ho membela kliennya dengan menunjukkan makalah di sidang tentang karakteristik forensik orang tenggelam yang hampir sama dengan kasus yang mereka tangani, yaitu seseorang yang kekurangan oksigen dan mengalami sesak napas. Menurut makalah dituliskan bahwa orang yang sedang terdesak akan meronta lebih kuat, dan makalah tersebut ditulis sendiri oleh saksi forensik. Tentu saja itu bertentangan dengan saksi yang diberikannya. Sun-ho juga menemukan banyak orang di luar sana yang bunuh diri dengan menggunakan plastik. Bahkan di Amerika dijual alat bunuh diri tersebut di internet. Mereka menggunakan gas butana untuk mengurangi rasa sakit karena efek halusinasinya. Dan gas butana ternyata juga terdeteksi ada di dalam plastik korban. Kaleng gas butana juga ditemukan di TKP. Sun-ho juga memperlihatkan video CCTV saat korban membeli gas butana di supermarket. Dan video itu diajukan untuk menjadi bukti bahwa korban bunuh diri. Dan video itu diterima oleh hakim ketua untuk dijadikan bukti dari Sun-ho. Persidangan ditunda 2 minggu lagi dengan menghadirkan saksi baru yaitu Ji-woo. Selesai dari persidangan, Sun-ho kembali ke sekolah Ji-woo untuk mencoba berbicara dengannya lagi. Sun-ho mengajak Ji-woo untuk bermain teka-teki logika dengannya. Cara itu sepertinya berhasil untuk mendekati Ji-woo. Ji-woo selalu menelpon Sun-ho untuk memberikan jawaban yang benar. 정답이야. Saat Sun-ho datang ke sekolah Ji-woo, Ji-woo sudah bisa menerima kehadiran Sun-ho dan selalu bermain teka-teki dengannya. Suatu hari, Sun-ho datang ke sekolah Ji-woo, tapi Sun-ho tidak menemukan keberadaan Ji-woo di tempat biasanya. Sun-ho pun mencari keberadaan Ji-woo. Sun-ho menemukan Ji-woo yang sedang dibully oleh teman baiknya selama ini, Shin-hye. Temannya berkata ia sudah tidak tahan lagi berteman dengan anak seperti Ji-woo. Tapi Ji-woo tetap membela temannya dan mengatakan Shin-hye adalah sahabat satu-satunya. Ji-woo yang kebingungan membuat keadaannya memburuk dan jatuh pingsan. Ji-woo akhirnya dibawa oleh Sun-ho ke rumah sakit. Ibunya mengatakan Ji-woo pasti kaget karena sahabat satu-satunya kini juga ikut merundungnya. 아빠하고 있을 때 Saat hari persidangan kedua, Ji-woo didatangkan untuk menjadi saksi. Sesampainya di tempat sidang, Ji-woo terlihat tidak nyaman berada di keramaian. Dia dapat mendengar semua hal-hal kecil di sekitarnya. Saat sidang akan dimulai, ia bahkan bisa mendengar suara detak pada jam dinding yang lumayan jauh jaraknya darinya. Sidang dimulai, jaksa menanyakan apa yang dilihatnya pada malam kejadian. Ji-woo menjawab ia melihat Miran yang sedang menyerang majikannya. Jaksa menanyakan mengapa Ji-woo bisa berpikir kalau terdakwa menyerang korban. Ji-woo menjawab karena saat kejadian terlihat terdakwa berusaha menjatuhkan korban dan terdakwa tersenyum saat melakukannya. Sun-ho pun membalas bahwa orang dengan penyakit seperti Ji-woo tidak bisa membedakan ekspresi seseorang apakah sedang marah, sedih, atau senang. Bahkan orang normal pun bisa salah membedakan dalam keadaan terdesak. Karena Sun-ho memberikan tes yang relevan saat sidang mengenai Ji-woo, akhirnya hakim ketua menolak keberatan jaksa penuntut. Setelah sidang, Sun-ho mendatangi rumah Ji-woo, tetapi ibunya menolak anaknya bertemu dengannya lagi. Ia kecewa dengan Sun-ho karena telah mempermalukan anaknya di depan orang banyak. Hari sidang penjatuhan vonis tiba, karena bukti yang tidak kuat dan saksi yang tidak cukup menguatkan, Miran si terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Dan jaksa penuntut mengajukan banding yang diterima oleh hakim. Saat sidang telah selesai, Sun-ho melihat Miran tersenyum dengan anak korban yang telah menuntutnya. Seketika Sun-ho menjadi curiga.
Ia mulai mencari tahu tentang kliennya dengan bertanya ke tetangga. Sunho mendapat informasi bahwa sebenarnya Miran mempunyai anak yang ayahnya tidak tahu di mana keberadaannya, dan anak korban juga sedang mengalami kesulitan di perusahaannya. Scene beralih ketika Jiwoo sedang berteduh di halaman sekolahnya karena hujan lebat. Lalu tiba-tiba ada wanita yang menghampirinya. Ternyata dia adalah Miran. Miran mendekati Jiwoo dan mengancamnya agar tidak mencampuri urusan orang dewasa. Sunho yang mengetahui hal itu dari ibu Jiwoo merasa bersalah tentang apa yang telah ia lakukan. Sunho menghubungi jaksa penuntut Hee-jong meminta dia agar mendatangkan kembali Jiwoo di persidangan banding nanti. Setelah ia berhasil memujuk Jiwoo, si jaksa mendapat kabar bahwa ia dikeluarkan dari kasus tersebut dan digantikan orang lain. Hari sidang banding pertama tiba, Jiwoo kembali datang ke persidangan untuk menjadi saksi. Sidang dimulai dari pernyataan rekan Sunho sesama pembela. Ia mengatakan saksi yaitu Jiwoo mengidap autis yang mana ia tidak mampu memberikan keterangan dan ingatannya dengan benar. Jadi, apapun kebenaran yang dikatakannya, Jiwoo tidak layak jadi saksi. Tapi Sunho malah membela saksi. Ia mengatakan Jiwoo mempunyai ingatan yang kuat. Ia menanyakan kepada Jiwoo berapa jumlah titik yang ada di sapu tangan yang Sunho bawa. Jiwoo menjawab dengan tepat. 물방울의 숫자를 196개가 맞습니다. Sunho ingin membuktikan kepada hakim ketua bahwa Jiwoo dapat memahami sesuatu dengan benar. Sunho juga meminta bantuan kepada penjaga sidang yang berdiri jauh di belakang untuk membisikkan sesuatu dari sana. Setelah itu, ia meminta Jiwoo untuk memberitahu apa yang penjaga itu katakan, dan Jiwoo bisa menjawabnya dengan benar dan akurat. Itu membuktikan bahwa Jiwoo mempunyai pendengaran yang sensitif dan juga dapat memberikan jawaban yang benar. Sunho menanyakan berapa jumlah kata yang dikeluarkan oleh Miran pada malam kejadian. Ia pun mengulangi kata yang dilontarkan Miran saat kejadian. 새끼 다 삼게 그냥 좋게 가시. 얼마나 더 살겠다고 이리 용을 쓰여. 완전히 뒤져버렸어. 연병. Saat diperiksa, ternyata benar jumlah katanya ada 52. Rekan Sunho membuat keributan dengan mengatakan seorang pembela tidak boleh mengatakan hal yang menjatuhkan kliennya, dan mengatakan bahwa sidang cacat hukum. Hakim ketua mempertimbangkan pernyataan yang dikatakan oleh Sunho, dan Sunho juga akan diberi hukuman atas tindakannya. Ia akan menerima semuanya karena pengacara adalah manusia. Akhirnya Miran mengakui perbuatannya dan anak korbanlah yang menyuruh ia melakukan pembunuhan tersebut. 김만엽 사장님. 부사를 용의자로 체포합니다. 당신은 묵비권 Ia melakukannya agar mendapat warisan dari ayahnya. 넌 이제 네가 할 일을 다 했어. 거기 친구들은 어때? 인척 안 해도 되니까요.